Anggita sebagai Putri Ririn, Rindiani Jupitasari sebagai Baginda Ratu, Sandi Hoirul Iksan sebagai penasehat putra Baginda, Rojiansa, Rudi Riansa, Wahyu Tri Pramono dan Imam Fauzi sebagai pengawal, Nelly Agustin, Aprilia Sari, Sari Puspita Dewi, Indah Fitrianti, Dini Vitaliana, Darwin Aprian Saputra, Dahulu kala Esti di daerah Ameliawati, Sumatera Selatan Rahmania. ada seorang Baginda yang kaya raya bernama Baginda Lubuk Gong. Baginda mempunyai seorang anak gadis yang cantik dan cerdas bernama Putri Lubuk Gong. Kecantikan dan keelokan parasnya senantiasa mengundang decak kagum setiap pemuda. Tak heran banyak pemuda yang datang melamarnya. Namun Baginda Lubuk Gong selalu menolak setiap lamaran yang datang, karena belum satu pun pelamar yang mampu memenuhi persyaratan yang diajukannya. Namun di sisi lainnya, Putri Lubuk Gong memiliki bibi dan saudara sepupu yang iri padanya dan keluarganya, sehingga mereka melakukan segala cara untuk menghancurkan kehidupan sang putri. Baginda, ngapo Baginda selalu nolak lamaran untuk putri kita nih? Ya karena mereka tuh tak sanggup memenuhi syarat yang aku ajukan sama mereka. Kalau mak itu pacak jadi gadis tuanian anak kita nih. Sudahlah, kalulah laki kau tuh nyari calon mantu yang tepat tuh anak kau kaget. Sabarlah. Sudahlah istriku, benar omongan bibi kau tuh. Tenang baik, pasti datang pemuda yang sanggup memenuhi persyaratan yang aku ajukan ini. Cingok be kaget. Kapan waktu yang Baginda omong itu datang? Bibi, kita keluar be. Pening kepala aku ngomong ini. Payulah. Waktu yang ditunggu pun akhirnya datang. Pada suatu hari, datanglah utusan putra dari seorang Baginda dari sebuah desa yang hendak melamar Putri Lubuk Gong. Lamaran itu mereka sampaikan langsung kepada Baginda Lubuk Gong. Maaf Tuan, maksud kedatangan kami kemari adalah ingin menyampaikan lamaran putra Baginda. Ketahuilah, kami. wahai utusan, sudah banyak utusan yang datang kemari, tapi aku selalu menolaknya karena belum ada yang sanggup memenuhi persyaratanku. Kalau boleh tahu, apakah persyaratannya Tuan? Ini yakni pakaian 7 pasang, baju salinan 42 lusin, batang 7 buah, serai kunyit, selendang lebar, kayu bakar setinggi bukit. Itukah persyaratannya Tuan? Bagaimana? Apakah kalian sanggup memenuhi persyaratan tersebut? Sesuai dengan amanat putra Baginda kami, sebesar apapun syarat yang Tuan ajukan, Baginda kami akan menyanggupinya. Baiklah kalau begitu, lamaran kalian aku terima. Terima kasih Tuan. Kabar gembira ini akan kami sampaikan kepada Baginda kami. Setelah mendapat kabar gembira tersebut, akhirnya datang juga. penasehat langsung Cak kembali mana dan lamaran aku menyampaikan ni? kabar tersebut Diterima kepada tak sama Baginda Putri itu. Lubuk Gong? Mak ini Baginda, setelah saya sampaikan langsung dengan Baginda Lubuk Gong, alhamdulillah lamaran putra Baginda diterima. Alhamdulillah diterima. Aku nak manggil Ibunda Ratu dulu. Ibunda, ada kabar gembira untuk Ibunda. Iya, anakku. Ado apa? Kabar gembira apa nian yang nak kau sampai ke tu? Ibu, lamaran aku diterima sama Putri Lubuk Gong. Alhamdulillah, amun mak itu. Ternyata anak aku laku juga. Namun
ada syarat yang harus dipenuhi putra baginda. Apa syarat yang harus aku penuhi? Ini baginda. Baiklah kalau mak itu. Hah? Apa mampu kau anakku memenuhi syarat itu? Men masalah cinta, apa yang nak pacak ku laku ke bu? Oh, mak itu ya. Masalah cinta sama duit, kau cepet nian. Yolah bu, kita kan wong kaya. Apa susahnya? Jadi gue harus bilang wow gitu? Ya Allah, sombongnya aku. Oh iya penasehat, siapkan beberapa orang untuk mulai mencari persyaratan kita nih. Baiklah putra baginda. Oh iya ibu, aku nak keluar dulu untuk mulai mencari persyaratan kita nih. Dan tolong bu, bantui aku untuk nyari persyaratan ini juga. Jadilah, kapan lagi nak bantu anak semata wayang nih? Iyo, anakku yang paling ganteng. Putra baginda dan para penasehat pun keluar untuk mulai mencari syarat lamarannya itu. Dayang Wulan, Dayang Wulan. Iya baginda ratu, ada apa baginda? Mak ini, lamaran putra baginda lah diterima sama Putri Lubuk Gong dari kerajaan seberang. Hah? Apa baginda ratu? Jadi nian ya putra baginda ngelamar? Ida, yo jadilah. Nah kalau mak itu, kau bantu aku untuk nyiap ke beberapa hal untuk lamarannya putra baginda. Iya baginda ratu. Yo sudah, aku pergi dulu ya. Jangan lupa omongan aku tadi. Ai, susah kalau cak ini. Padahal lemak-lemak aku chattingan sama ayang. Nasib jadi dayang. Payo itu bokep pengebaropong ropong. Payo itu bokep pengebaropong ropong. Baropong ropong, baropong ropong, baropong ropong. Na nampung ke suara ketipung berumpung empung ketipung tipung baje laut baje darat mawe tertawa keliling kampung. Na nampung ke suara ketipung berumpung empung ketipung tipung baje laut baje darat mawe tertawa keliling kampung. Nanggung, 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 nanggung. Baca eka gadis montok jak selonto. Baca eka gadis montok jak selonto. Bacontok contok, bacontok contok, bacontok contok. Ditunggu oleh bujang kedawangan nara besewe tidak beseluar pokok rokok sebatang dak bepokok tunggal urutan oleh mana. Ditunggu oleh bujang kedawangan nara besewe tidak beseluar pokok rokok sebatang dak bepokok tunggal urutan oleh mana. Tunggal urutan oleh mana. Ayo kalau nak gancang milu aku. Ayo kalau nak gancang milu aku. Gerobak borok sapi gile balang benjo.
Gerobak buruk sapi gile balangnya benjo mengke turun pegadungan lemak bedarat baik. Gerobak buruk sapi gile balangnya benjo mengke turun pegadungan lemak bedarat baik. Ay lemak bedarat baik. Di lain hal, setelah Baginda Lubuk Gong yang telah menerima lamaran putra Baginda mengabarkan kabar ini kepada istri, Putri Ririn, Baginda Anti, dan terutama Putri Lubuk Gong, bahwa putrinya itu telah dilamar oleh seorang pemuda. Ian apa Baginda, anak kita lah dilamar. Emang iya apa? Ih, kepo, ketinggalan berita pula. Mangko update dong kayak aku. Berarti ketinggalan berita aku nih. Nah, ribut pula. Diamlah dulu. Anak kita Putri lah dilamar sama putra Baginda. Panggil sama kasih taulah putri kita sama Putri Ririn untuk keluar. Putri, kesini nak. Ada kabar gembira untuk kau. Ada kabar gembira apa ayah, ibu? Begini nak, kaulah dilamar sama putra Baginda dari desa seberang. Apa? Nggak salah dengar aku. Hah? Putri dilamar sama siapa? Nah, dah ibu, anak sama-sama ketinggalan berita. Mangkonyo kepo dikit dong. Emang ngapo ayah terima? Karena dia sanggup memenuhi syarat yang ayah ajukan. Men dia sanggup nyanggupi syarat itu, berarti dia tuh serius nian sama kau dan pantas mendampingi kau. Emangnya si putra Baginda tuh kayo apa? Acak sanggup memenuhi syarat itu. Iyalah, kabarnya dia tuh paling terkaya di kerajaannya. Wih, lemak kau Putri. Dapat calon laki ganteng, kaya pula. Alhamdulillah menurut itu. Baiklah ayah, aku terima. Alhamdulillah kau terima. Nah, payu istriku, sekarang tolong kau siapkan hal-hal untuk nyambut calon mantu dan besan kita kaget. Baiklah Baginda. Aku pula aku capek nak istirahat. Duluan Bibi. Nah, mak mano ini bunda? Putri dilamar seorang putra Baginda. Mano pula kaya, ganteng pula ujinya. Sudah, tenang deh anakku. Pasti ada cara untuk gagal ke pernikahan si Putri. Dan kau pacak dapat ke si putra Baginda tuh dan kuasai hartonya. Iya, biar kita gak susah lagi nak berpura-pura baik. Capek aku mak ini terus. Mangko biar susah lagi. Pikir mak mano caranya. Kaget bela bun, lagi buntu otak aku sekarang nih. Nah, sama be buntu pula. Belum dikasih karunia untuk mikir cara bagus. Kejingoan dari muka. Bela bun kita keluar be, sekalian cari caranya. Ayolah. Di lain hal, putra Baginda yang mengumpulkan syarat-syarat lamaran sudah berminggu-minggu mengumpulkannya. Namun, belum memenuhi permintaan sampai hari yang ditentukan. Sementara, di tempat lain, Baginda Lubuk Gong bersama keluarga dan warganya mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan rombongan pelamar. Hari, pekan, dan bulan, bahkan tahun berlalu. Pihak pelamar belum datang. Sampai awal tahun ketiga, barulah mereka datang dengan rombongan bersamaan barang bawaan yang diminta.
berdiri teguh, kokoh sepanjang masa. Memasyurkan Indonesia di tanah Asia. Maaf, saya ibu dari putra Baginde. Dan sekali lagi maaf kalau kami baru bisa datang sekarang. Ya, maafkanlah kami Tuan, karena kami harus melengkapi syarat lamaran yang Tuan ajukan. Ya, tidak apa-apa kalau begitu. Saya mengerti. Terima kasih Tuan. Dan ini seserahan yang Tuan ajukan sama kami. Ya, semuanya sudah lengkap. Mari saya panggil anak saya dan keluarga saya. Inilah putri saya, istri dan keluarga saya. Perkenalkan, saya Baginda Anti. Dan ini anak saya, Putri Ririn. Dan ini putri saya. Cantik sekali putri Tuan. Tak salah kalau anak saya sampai ingin melamar putri Tuan. Terima kasih. Langsung saja, karena lamarannya sudah saya terima. Kapan tanggal pernikahan anak kita? Semakin cepat, semakin baik. Tapi, kalau saya tergantung pada mereka. Namun sebelumnya, biarkan mereka untuk saling mengenal. Benar sekali Baginda Ratu. Biarkan mereka untuk saling mengenal. Ya, benar. Biarkan mereka saling mengenal. Payu menmak itu. Setuju aku. Jadi, kita tinggal nunggu hari baik. Dan pesta ini saya akan adakan selama 7 hari 7 malam. Gempar dak menak ngada ke pesta selama itu. Ngapo? Aku ni wong kayo. Dak apa-apalah untuk anak semata wayang kita. Apalah yang dak untuk dia. Kalau saya, terserah Baginda saja. Untuk itu, sebaiknya kita tinggalkan mereka berdua untuk saling mengenal. Dan kita lemak ngobrol di luar bae payo. Ayo, silahkan Baginda Ratu. Baiklah kalau mak itu. Perkenalkan, saya Putri Lubuk Gong. Akulah tahu siapa kau putri. Perkenalkan, aku putra Baginda. Ini bunga untuk putri. Mau kasih Baginda. Jangan panggil Baginda, panggil Be. Kakak dek. Ngapo kakak ngelamar adek? Padahal kan banyak putri dari kerajaan yang lain. Untuk jawab pertanyaan adek tuh, kakak nih ada pantun buat adek.
Pantun apa itu, Kak? Aku tetap bersyukur dengan rizkiku. Walau sedikit, yang penting barokah. Aku sangat mencintaimu karena engkau gadis yang soleha. Ai kakak nih main-main deh. Menma itu adik pula ada pantun untuk kakak. Banyak sedikit rezeki, kita wajib mensyukuri. Benarkah yang kau katakan tadi? Buat aku makin senang hati. Walaupun kau sederhana, aku akan tetap mencintaimu. Karena gadis sederhana yang pantas kujadikan istriku. Di bandara ada pesawat merpati. Pesawat merpati terbang ke Arab. Benarkah kau ingin menjadikanku istri? Buktikan dengan tanggung jawab. Pastilah, Dek. Men kakak ada tanggung jawab, buat apa kakak ngelamar adek? Yoh adek nak ngomong bema itu. Oh yo kak, kita jalan-jalan keluar sekalian ngobrol. Payu, apa yang tidak untuk adek tersayang? Tapi tak pernah ku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi. Ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti.
Baginda Lubuk Gong mengumumkan pernikahan anaknya. Semua rakyat senang akan kabar tersebut. Mereka pun menghiasi jalan-jalan untuk memenuhi kebutuhan pesta tersebut. Baginda Lubuk Gong pergi ke negeri lain untuk berbelanja hingga sebulan lamanya. Di lain hal, Baginda Anti dan Putri Ririn yang memikirkan siasat agar pernikahan Putri Lubuk Gong dan putra Baginda dibatalkan. Cak mano bun? Apa cara yang bagus biar pernikahan putri itu gagal? Cak mano men kita buat kabar kalau Putri Lubuk Gong itu lah dilamar sama lanang dari kerajaan lain. Pinter nian bunda nih. Tapi cak mano caranya? Cak mano kau nih? Masa aku terus yang mikir? Kau pulok lah. Tahu akulah tua, jadi agak lemot. Nah, mak mano men kita ngomong be sama dayang yang di sana dan nyuruh dia untuk nyampe ke kabar ini sama putra Baginda. Kalau be putra Baginda batalkan pernikahannya. Bagus nian ide tuh. Kapan kita lakukan? Tahun depan be. Yo sekarang lah bun. Biar cepat aku pacak rebut hati putra Baginda. Ya sudah, ayo kita langsung ke sana. Maaf, kamu berdua nih siapa? Masuk datang ke sini ada perlu apa? Kau tidak perlu tahu siapa kami. Yang penting kami ada berita yang harus kau sampai ke sama putra Baginda kau. Emang apa dia kabarnya? Sampai ke bahwa Baginda Lubuk Gong telah membuat janji akan menikahkan Putri Lubuk Gong dengan pemuda dari Kerajaan Kertajaya. Apa maksud kamu tuh? Aku tidak ngerti. Pokoknya kau omong ke beh apa yang tadi kami omongi. Iya, jangan ndak kau sampai ke. Dan jangan kau kasih tahu kalau kami yang nyampe ke berita ini. Oke? Baiklah, agak aku sampai ke berita yang kamu omong ke tadi. Baguslah. Kalau mak itu kami balik dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mak itu aku langsung kasih tahu lah. Maaf putra Baginda dan Baginda Ratu, ada berita. Ada berita. Kalau ngomong tuh pelan-pelan. Ambil napas, keluarkan. Ambil napas, keluarkan. Nah, baru kau pacak ngomong. Tadi ada orang yang ngomong, Mon Putri Lubuk Gong tuh dilamar oleh pemuda dari desa Kertajaya. Apa? Ngapa pacak mak itu? Padahal kan yang nak nikah dengan dia kan aku. Ngapa pacak ada ngelamar dia? Aku tak pacak tinggal diam kalau mak ini. Sabarlah, mungkin itu cuma fitnah biar pernikahan kau tuh tak jadi. Iya putra Baginda, sabarlah, jangan terpicu amarah. Tak pacak ibu. Ini namanya penghinaan bagi kita. Kita kan lah memenuhi syarat. Ngapa pacak ada ngelamar putri? Sudahlah, jangan mak itu. Jangan selesai ke masalah dengan cara mak ini. Lemaknya urung kebaik niat putra Baginda tuh. Tak pacak. Lemaknya biar dia mati be sekalian. Setelah mendengar desas-desus tersebut, hati putra Baginda pun semakin kesal. Tanpa berpikir panjang, ia segera menuju ke rumah Baginda Lubuk Gong dengan membawa sebuah pedang panjang. Sementara itu, Putri Lubuk Gong yang mengetahui kedatangan tunangannya merasa sangat gembira dan segera bersolek dengan hiasan yang menawan. Ia mengira bahwa kedatangan tunangannya itu untuk bersilaturahmi. Alangkah terkejutnya, ia melihat calon suaminya itu sedang menggenggam sebuah pedang dengan wajah yang beringas.
Putri! Putri! Keluarlah kau! Ngapo Baginda mak itu? Ada masalah apa? Ngapo? Ngapo Putri pacak nerima lamaran dari pemuda lain selain kakak nih? Apa maksud kakak tuh? Aku tidak ngerti sama sekali. Sadis nian kau Putri! Kau telah bikin aku sakit hati dan marah. Semua itu fitnah. Dan teganya, kau lebih percaya sama wong lain daripada aku. Aku sudah sakit hati sama kau Putri. Jadi, aku tidak percaya lagi dengan omonganmu sekarang. Rasakan ini Putri! Tidak! Putriku! Kenapa kau ingin membunuh calon istrimu? Prajurit! Segera bawa putriku ke kerajaan dan obati dia. Biar aku saja yang menghabisinya. Kenapa? Kau ingin ikut campur dengan urusan putrimu yang berkhianat itu? Kalau kau ingin membunuh putriku, langkahi dulu mayatku. Kurang ajar! Ah! Sungguh aku tak percaya. Dasar kau pengkhianat. Rasakan ini. Ya! Ah! Aku menyesal telah menerima lamaran dari seseorang seperti kau. Bisa-bisanya kau dengan mudah melukai putri sematawayangku.
Setelah kematian putra Baginda, Baginda Lubuk Gong kembali ke kerajaan untuk mengetahui kondisi putrinya yang terluka karena peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Namun saat di kerajaan, tiba-tiba Dayang Wulan datang dan memberitahu Baginda Lubuk Gong tentang apa yang sebenarnya terjadi. Merekalah yang menyebarkan desas-desus tersebut, Baginda. Apa? Kenapa kalian melakukannya? Ya, aku yang melakukannya. Karena kalian sudah hidup di atas penderitaan aku. Dan aku selalu nahannya. Aku ingin yang menikah dengan putra Baginda. Itu putri aku, bukan putri Baginda. Kalau karena itu, pengkhianat kalian. Sekarang aku usir kalian dari kerajaanku. Sekarang kalian keluar. Keluar! Baiklah kalau begitu. Bibi Anti dan Putri Ririn pun meninggalkan kerajaan sesuai perintah Baginda Lubuk Gong. Rupanya Baginda Lubuk Gong serius dengan keputusannya untuk mengusir mereka berdua. Meskipun Bibi Anti adalah kakak dari Ratu Lubuk Gong, istri Baginda sendiri. Akhirnya setelah dalang dari kerajaan yang hampir merenggut nyawa putri, Baginda Lubuk Gong melakukan berbagai cara untuk mengobati putri sematawayangnya, hingga putri Baginda pun sembuh dan kembali seperti sedia kala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum